Halo, balik lagi ke channel TikTok Football First. Masih tentang topik pelatih-pelatih di TikTok Football First, pelatih-pelatih usia muda yang energik, yang kreatif, yang siap beradaptasi dengan situasi apapun seharusnya ya. Hari ini saya udah kedatangan Coach Indra. Halo Coach Indra, apa kabar Coach? Halo. Sehat? Ya. Sehat. Coach Indra ini dulu teman saya ambil lisensi tahun 2000 berapa ya? 2010. 2010. Jadi udah 10 tahun ya berarti. 10 tahun. 10 tahun. Udah 10 tahun ya. Dulu juga bareng di Liverpool Soccer School sampai ditutup, kita bangun lagi TikTok dari awal juga dengan Coach Indra. Jadi memorinya udah banyak lah sama Coach Indra ya. Kebetulan Coach Indra juga gue ajak melatih. Tapi nanti biarin Coach Indra yang cerita dia ngelatih di mana aja dan lain-lain. Sibuk apa udah sekarang udah? Di rumah aja percaya. Di rumah aja. Oke. Tapi lagi kayak begini kan situasi juga. Tapi biasanya kalau misalnya nggak ada pandemi corona kayak gini, lu biasanya ngelatih di mana aja dah? Dari mulai awal latih gitu-gitu? Iya, ngelatih mulai dari SSB. Dulu pernah latih di Persigawa, terus di Liverpool Academy, terus di sekolah-sekolahan, terus ngelatih tim-tim senior, kayak liga-liga ayo kayak gitu. Terus ada beberapa tim-tim lokal lainnya yang ada di Jakarta juga. Lu ngelatih di Persigawa kira-kira udah berapa lama? Persigawa dari sebelum punya license udah ngelatih di Persigawa. Tepatnya kurang mungkin lebih dari sekitar 2008 sampai 2010-an. Oh, kurang lebih 2 tahun tuh pengalamannya di Persigawa. Terus di Liverpool itu? Liverpool mulai dari kenal sama Coach Jaya, diajak sama Coach Jaya. Kalau nggak salah mulai dari 2012. 2012 waktu itu seleksinya di Sinar Masuk Academy ya. Di sana seleksi bareng-bareng tuh rame-rame. Sekitar 15-an orang lah. Alhamdulillah kepilih. Sampai bubar. Sampai berdiri lagi Bang Yaya sama yang lain-lainnya bikin TikTok Football First. Kurang lebih ya sekitar setahun lah ya. Setahun lebih. 8 bulanan. Ya, dulu juga Indra hampir dipercaya untuk menjadi salah satu pelatih yang dibawa ke Liverpool cabang di Riau di Pekanbaru ya. Tapi waktu itu Coach Indra bilang ke saya bahwa beliau ini ngeberatin ibunya yang waktu itu kondisinya kurang sehat gitu. Jadi ya respect lah karena bagaimanapun mungkin di sana tawarannya juga lebih gede, tapi mendahulukan orang tua juga adalah amalan bagus gitu. Jadi itu yang dipertahankan Coach Indra gitu ya Coach ya waktu itu. Terus setelah Liverpool berarti TikTok ya? TikTok dari awal banget sampai sekarang. Berarti udah berapa lama ya kalau ngitung TikTok? Udah sekitar 8 tahunan. 8 tahunan lah bareng TikTok nih, udah bangkotan lah bahasanya ya. Setelah itu udah lu sambil-sambil di mana? Kira-kira di sekolah yang tadi dulu sebut di ya itu sambil-sambil dari situ. Quantum berapa lama udah? Di Quantum udah hampir sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Jalan 5 tahun. Kalau di apa namanya? Al-Jabar. Di Al-Jabar hampir 3 tahun. Lumayan dapat 2 prestasi juga. Wow. Ikut Liga Coca-Cola. JSFL ya, Jakarta School Football League itu liga antara sekolah nasional plus atau sekolah internasional. Kalau tim Ayo itu apa? Ceritain dikit. Liga Ayo itu Liga amatir. Liga amatir. Khususnya buat yang berdomisili di Jakarta hampir kebanyakan. Itu diisi oleh pemain-pemain yang nggak boleh pernah ngerasain level senior, level profesional. Jadi tidak boleh ada pemain profesional atau mantan pun tidak boleh. Jadi pemain-pemain amatir ya lumayan umur 25 ke atas. Nah ini sebenarnya liga ini nggak terlalu terdengar ya. Mungkin kalau kayak saya nggak terlalu dengar sih. Ada namanya Liga Ayo, tapi ya ini bagus. Artinya ini juga untuk mewadahi mereka-mereka yang ingin berkecimpung di sepak bola, ingin main bola, ingin berkompetisi. Ada liganya ternyata Liga Ayo. Nama timnya apa waktu itu yang lebih? Trident TFC. Lumayan bisa sampai 8 besar. Sampai 8 besar. Tapi nggak ada berantem di situ. Kayak ada sih percikan kecil itu wajar lah kalau kayak gitu. Paling ya berantem intern aja. Repotnya kalau ngurusin liga yang udah 18 tahun ke atas gitu soalnya. Biasanya riskannya di gesekan-gesekan, di berantem-berantem. Kalau nggak pemain, supporter gitu lah. Sama aja sih di level grassroots juga ada. Tapi ya kayaknya nggak segede di level yang tua-tua gitu ya. Udah kan lu udah ngenyam banyak pengalaman di berbagai level gitu ya. Apa yang perbedaan menonjol yang lu dapet ketika, karena lu juga mungkin belum disebut ya dulu berapa lama ya? Hampir 3 tahunan. 3 tahun, karena gue juga tahu gue yang hire Indra gitu ya. Nah kan ada perbedaan tuh antara ngelatih anak-anak SSB lokal dengan sekolah internasional atau sekolah nasional plus yang orangnya multinasional, orangnya berbeda karakter, berbeda bangsa, beda bahasa dan lain-lain. Wah, tingkat kesulitannya kalau di sekolah-sekolah internasional yaitu kita harus minimal bahasa Inggris paham lah. Sama bahasa sepak bola kan udah universal juga.
ya mungkin tantangannya di situ aja. Terus perbedaan kultur juga, budaya-budaya orang kita sama orang luar beda. Tapi minimal bisa kita selipin lah budaya-budaya kita di kultur-kultur orang luar. Kita tetap dengan style Indonesianya ya. Terus kalau di anak-anak lokal, Dra, yang lu tangkap baik plus minusnya lah gitu kalau anak-anak lokal. Kalau lokal sih bisa lah kita handle. Ya kalau anak-anak lokal tuh mungkin lebih nurut. Karena dari segi bahasa juga mungkin bisa gampang komunikasinya. Tapi ya itu dia, kalau bicara disiplin sama orang luar beda. Orang kita mungkin lebih ada di bawah sedikit. Di TikTok Football First lu pegang udah di kompetisi atau turnamen apa aja, Ndra? Ya dari top score udah saya pegang juga. Terus sebelumnya turnamen biasanya juga udah pernah kita ikutin. Saat ini lu lagi nyiapin ya, buat saat tim? ini kita nyiapin buat Kompas juga. Liga Kompas gitu ya, sama Liga Top Score U12. Insya Allah nanti. Ya mudah-mudahan ya berjalan lancar. Nah, Coach, ini kan lagi kejadian sama semuanya nih, bukan cuma sama beberapa orang, tapi semuanya, bahkan boleh dibilang seluruh dunia. Pandemi COVID-19 atau virus corona. Mensiasatinya gimana, Coach? Ya kita harus kreatif lah. Kreatif ya? Ya kalau buat nyari rezeki apa aja yang penting halal. Ya, so far kreativitas lu ngapain aja nih? Ya kayak dagang-dagang. Dagang-dagang gitu ya? Dagang formal, apalah yang halal buat kita. Daripada nggak ada masukan, kesian sama pelatih-pelatih yang lainnya kalau nggak kreatif. Iya. Nah ini pentingnya kita untuk bisa beradaptasi dengan situasi apapun, seperti kalimat pembuka saya tadi gitu. Nah, Coach, kalau dengan pengalaman lu yang banyak ini, khususnya di sekolah internasional gitu, untuk pemasukan lumayan lah ya? Wah, Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Boleh dikasih kisi-kisi nggak, range-nya antara berapa tuh? Wah, gede dah. Pokoknya kalau misalkan gaji bulan tuh, kalau buat pelatih lokal mungkin bisa buat 3-4 bulan. Bisa 3-4 bulan dibandingkan pelatih lokal gitu ya? Buat SSB. Iya, untuk SSB lokal. Ini sekali lagi gue akan bilang di video ini yang sama mungkin dengan video-video sebelumnya, bahwa ini bukan untuk menyombongkan, tapi ada banyak teman-teman yang nanya gimana kalau mau ikut melatih. Itu boleh saja, tapi memang harus ada syarat kriteria yang kayak tadi Coach Indra bilang, kayak bahasa, bagaimana komunikasi sama anak-anak, orang tua gitu. Dan alhamdulillah kalau kita bisa menguasai ilmu-ilmu itu, juga nilai jual kita akan lebih, ya Coach Indra ya? Ya, jadi kurang lebih itu aja Coach Indra ya sesi ngobrolnya kita ya. Jadi alhamdulillah TikTok Football First bisa kenalan sama Coach Indra, bisa punya pelatih seperti Coach Indra yang juga menyalurkan ilmunya di sekolah sepak bola TikTok Football First. Saya Coach Yahya, saya Coach Indra. Untuk TikTok Football First, salam olahraga. Salam olahraga.